melimpah hidup, baru malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, hari ini kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Kami akan memulai persekutuan doa. Kiranya Tuhan memimpin kami dalam persekutuan ini dan menolong kami semua untuk lebih lagi mengasihi-Mu. Amin. Sejenak aku menoleh pada jalan yang aku tempuh. Kasih Tuhanku beroleh membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang. Kasih Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat. Bukan pula orang lain, hingga aku didekat. Oh, betapa aku heran dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Bacaan Alkitab diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai 19. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan siapa yang tetap tinggal di dalam kasih, ia tetap tinggal di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan siapa yang takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mencari kepastian dan pengakuan dari orang-orang sekitar kita. Namun, tidak jarang kita menemui keraguan dan ketidakpastian. Kita hidup di zaman di mana tekanan, stres, dan kecemasan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Banyak dari kita mungkin merasa terbebani oleh berbagai masalah, baik di dalam pekerjaan, hubungan, atau kesehatan.
Namun, di tengah semua itu, kasih memiliki kekuatan luar biasa untuk meneguhkan kita. Dalam konteks inilah, kasih Allah menjadi sumber kekuatan dan penguatan yang tidak tergoyahkan. 1 Yohanes 4 ayat 16-19 menegaskan bahwa Allah adalah kasih, dan bahwa kasihnya adalah fondasi dari identitas kita sebagai orang percaya. Melalui renungan ini, mari kita selami makna mendalam dari kasih Allah yang mengkonfirmasi, serta bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam teks ini, Yohanes menekankan pentingnya pemahaman akan kasih Allah sebagai inti dari iman Kristen. Frasa Allah adalah kasih yang terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 menunjukkan bahwa kasih bukan hanya sekedar tindakan yang dilakukan oleh Allah, tetapi merupakan esensi dari siapa Dia. Kata Yunani agape digunakan untuk menggambarkan kasih ini, yang berarti kasih yang tanpa syarat dan mengutamakan kesejahteraan orang lain. Kasih ini berbeda dari bentuk kasih lainnya, seperti kasih yang bersifat egois dan sentimental. Yohanes melanjutkan dengan menjelaskan bahwa siapa yang tinggal di dalam kasih, mereka tinggal di dalam Allah. Ini menunjukkan hubungan yang saling mengisi antara Allah dan orang percaya, di mana kasihnya mengalir melalui kita dan membentuk identitas kita sebagai anak-anak. Yohanes juga menegaskan bahwa kasih yang sempurna mengusir ketakutan. Ketakutan sering menjadi penghalang bagi kita untuk menjalani hidup dengan keberanian. Ketakutan seringkali terkait dengan rasa bersalah dan hukuman, tetapi kasih Allah memberikan jaminan dan membebaskan kita dari rasa takut tersebut. Dengan memahami bahwa kita mengasihi karena Dia lebih dahulu mengasihi kita diingatkan bahwa kasih Allah adalah dasar dari kemampuan kita untuk mencintai orang lain. Di tengah tantangan, kecemasan, dan ketidakpastian yang sering kita hadapi, kasih Allah menjadi sumber ketenangan dan penguatan. Pemahaman bahwa kita adalah orang-orang terkasih oleh Allah dapat membebaskan kita dari perasaan tidak berharga atau ketidakpastian tentang diri kita. Lebih jauh lagi, ketika kita menerima dan menghayati kasih yang mengkonfirmasi ini, kita dipanggil untuk mencerminkan kasih tersebut dalam interaksi kita dengan orang lain. Dalam hubungan kita dengan sesama, kita diajak untuk memperlihatkan kasih yang sama, tanpa syarat dan mengutamakan kesejahteraan orang lain. Ini menciptakan lingkungan di mana semua orang merasa diterima dan dihargai. Dalam dunia yang seringkali penuh dengan ketakutan dan kecemasan, marilah kita menjadi agen kasih Allah yang meneguhkan, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain di sekitar kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami bersama-sama beribadah dari tempat masing-masing. Ya Tuhan, kami memohon agar kasih Tuhan dapat memberikan hikmat dan pengertian untuk mengubah hati kami, memberikan kekuatan untuk mengusir ketakutan, dan memampukan kami untuk menyintai dengan cara yang Tuhan inginkan. Semoga kami dapat menjadi alat kasih Tuhan di dunia ini. Tuhan yang penuh kasih, kami juga memohon agar Allah membebaskan dan meneguhkan kami dari kecemasan, dan kami percaya dengan bantuan Tuhan kami mampu membagikan kasih kepada dunia. Jadikanlah kami alat-Mu untuk menyebarkan kebaikan di dunia ini.
Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.